wabarakatuh. Baiklah, saya Roro Moninggar Rita Aryani dari Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan membahas perancangan basis data dari kasus saya, yaitu toko elektronik. Penjelasannya meliputi tentang latar belakang masalah, yang kedua ada target yang ingin dicapai, yang ketiga identifikasi data dan isian datanya, yang keempat diagram R, dan yang terakhir ada skema relasi. Untuk pembahasan latar belakang masalahnya, di sini kekurangan dari usaha toko elektronik ini ialah tidak menggunakan kode pada barang-barang tersebut, sehingga karyawan kesulitan untuk mendata ulang barang. Minimnya karyawan di toko ini juga menjadi salah satu faktor masalah. Lambatnya mendata barang dan melayani pembeli. Apalagi saat ini pembeli sangat ramai, jadi sangat terkendala kalau karyawannya terlalu sedikit. Terus ada target yang ingin dicapai. Agar memudahkan karyawan dalam mendata barang, diberilah kode setiap barangnya, jadi lebih cepat dan efisien tentunya. Juga untuk lebih cepat dalam melayani pembeli, toko ini harus menambah karyawan agar memudahkan pembeli bertanya atau bertransaksi. Lanjut, yang ketiga ada identifikasi data beserta contoh isian datanya. Nah, di sini sudah ada data karyawan. Saya contohkan di sini data-datanya ada 5 data untuk data karyawan. Lanjut ke data pembeli, data barang, data transaksi. Kita lanjut yang keempat, ada diagram R. Di sini menentukan kardinalitas, partisipasi, dan entitas lemah. Apa itu kardinalitas? Yaitu jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi atau berhubungan dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas hubungan ada 4. Yang pertama ada one-to-one, yaitu suatu entitas di dalam himpunan A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas A. Yang kedua ada one-to-many, yaitu suatu entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B hanya dapat dihubungkan dengan paling banyak satu entitas dalam himpunan entitas A. Yang ketiga ada many to one, yaitu suatu entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A. Yang terakhir ada many to many, yaitu suatu entitas dalam himpunan entitas A dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A. Lanjut ke kardinalitas maksimum dan minimum. Apa itu kardinalitas maksimum? Yaitu jumlah instan terbanyak dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Kardinalitas minimum adalah jumlah instan tersedikit dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Lalu ada batasan partisipasi. Batasan partisipasi atau batasan hubungan entitas menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana harus atau tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas lain. Partisipasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada partisipasi total dan partisipasi parsial. Untuk partisipasi total, yaitu yang harus berpartisipasi. Setiap entitas pada suatu himpunan entitas dapat berpartisipasi setidaknya dalam satu hubungan relasi. Sedangkan yang parsial yaitu partisipasi yang tidak harus berpartisipasi. Hanya beberapa entitas yang mampu berelasi dengan himpunan relasi. Lanjut, di sini sudah ada R diagram yang sudah saya buat.
terdapat 4 entitas, yaitu ada tabel karyawan, tabel pembeli, tabel barang, dan tabel transaksi. Untuk menentukan kardinalitas maksimum atau minimumnya, di sini antara tabel karyawan dengan tabel pembeli, kardinalitasnya maksimum, dan relasinya yaitu many to many. Mengapa? Karena beberapa karyawan dapat melayani beberapa pembeli. Begitu juga sebaliknya antara pembeli dapat dilayani oleh beberapa karyawan. Lanjut ke antara tabel pembeli ke tabel barang. Di sini relasinya juga many to many, kardinalitasnya juga maksimum, dikarenakan banyak pembeli dapat membeli beberapa barang. Sebaliknya beberapa barang itu dapat dibeli oleh beberapa pembeli. Kemudian antara tabel pembeli ke tabel transaksi. Di sini pembeli dapat melakukan transaksi. Setiap pembeli hanya bisa melakukan 1 kali transaksi. Kardinalitasnya di sini minimum. Untuk tabel barang ke tabel transaksi, relasinya yaitu 1 many to 1, dikarenakan setiap barang itu hanya bertransaksi sekali. Kardinalitasnya di sini ialah minimum. Untuk tanda panah ini di sini ditandai dengan 1. Jadi barang itu many, transaksi ini 1. Jadi relasinya many to 1. Begitu juga dengan antara tabel pembeli dan transaksi. Kemudian untuk menentukan partisipasi total atau parsial, di sini sudah ada garis, di sini sudah ada line single ataupun double line. Maksud saya di sini sudah ada single line, juga ada double line. Untuk yang single line ini dinamakan partisipasi parsial. Untuk yang double line ini ditandai dengan partisipasi total. Selanjutnya untuk menentukan entitas lemah atau entitas kuat. Apa itu entitas lemah? Yaitu entitas yang biasanya berasal dari atribut multivalue pada entitas lain, atau yang tidak memiliki primary key. Untuk entitas kuat yaitu yang memiliki atribut primary key, itu kunci. Untuk R diagram di sini tidak memiliki entitas lemah. Kita lanjut ke skema relasi. Untuk primary key-nya di sini saya tandai dengan garis bawah, sedangkan untuk foreign key-nya saya tandai di sini dengan huruf tebal. Bisa kita lihat di sini tabel karyawan mempunyai primary key yang terhubung ke foreign key tabel transaksi. Dikarenakan ID karyawan yang dimiliki tabel karyawan tidak terdapat di tabel transaksi. Agar bisa terhubung atau berelasi, maka dimasukkanlah foreign key ID karyawan ke dalam tabel transaksi. Begitu juga dengan tabel pembeli ke transaksi. Agar bisa berelasi, diberilah foreign key ID pembeli. Begitu juga dengan tabel barang ke transaksi. Diberilah foreign key kode barang agar bisa berelasi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.